Oke, Shalom ERC Family. Kita ada di acara My Sunshine. Shalom teman-teman, saya mau memberikan kesaksian. Waktu kemarin di puncaknya Delta COVID-19, pertolongan Tuhan luar biasa. Saya mau memberikan beberapa kesaksian dan pesan Tuhan pada kesempatan hari ini. Waktu itu kondisi saya waktu seminggu positif COVID-19, saturasi terus menurun, singkat cerita langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Paru Cisarua tepatnya pada waktu itu. Dan di sana pun tidak langsung mendapat tempat karena seluruh rumah sakit waktu itu benar-benar penuh ya. Jadi mungkin ada teman-teman juga yang ngalamin hal yang sama. Di IGD saya 2 hari 1 malam, besoknya baru mendapatkan ruang untuk rawat inap. Dan ternyata di ruang rawat inap pun kondisi saturasi saya terus menurun dan akhirnya masuk ke ruang ICU. Di ICU COVID khusus di rumah sakit ini. Dan luar biasa prosesnya cukup mencekam. Teman-teman satu ruangan yang seruangan dengan saya, kurang lebih 8 orang yang meninggal. Itu di depan mata yang saya bisa lihat dan begitu membuat saya ketakutan gitu. Nah, puji Tuhan kita punya Tuhan, kita punya iman. Saya terus berdoa, saya terus melakukan pujian penyembahan. Terutama lagu-lagu dari Paniko, Di Hadiratmu Ada Kesembuhan. Itu buat mengkonsentrasikan pemikiran saya kepada Tuhan intinya. Perjalanan selama di ruang ICU itu kurang lebih 33 hari. Ketakutan luar biasa. Urin pun kondisinya berdarah karena paru-paru saya sudah 70% itu sudah dipenuhi miliaran virus lah, menurut beberapa ahli seperti itu. Dan kondisi terus menurun, saya tidak bisa duduk, makan pun pasti tidak enak dan cukup mencekam karena tidak bisa ditengok selama 33 hari. Nah, berjalannya waktu terus pemulihan semakin lebih baik. Tahap demi tahap dipindah ruang sampai dengan 6 kali kurang lebih. Saya harus pindah-pindah ruang karena waktu itu puncak-puncaknya COVID Delta ya, untuk varian Delta. Nah, puji Tuhan setelah 1 bulan lebih saya di ICU, masuk ke ruang perawatan, itu kondisi saat itu pun saya belum bisa duduk apalagi makan yang enak gitu ya. Dan di saat rawat inap itu baru bisa dibesuk dan memang kondisi ini begitu mengerikan buat saya. Cuman pesan Tuhan luar biasa, Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk saya bisa hidup. Ini boleh saya bilang ini kesempatan yang kedua Tuhan kasih. Waktu itu saya juga sempat operasi dan sempat tidak ada 30 menit. Dan ini Tuhan kasih lagi saya kesempatan untuk memberi kesaksian buat teman-teman ERC Family. Singkat cerita, saya boleh pulang dari rumah sakit. Kurang lebih 2 bulan 3 hari saya ada di rumah sakit, di perjalanan, dan kondisi pulang pun cukup mengagetkan karena ternyata saya memang tidak bisa jalan, tidak bisa duduk, benar-benar lumpuh dan hampir-hampir kehabisan oksigen waktu itu. Pertolongan Tuhan luar biasa, sampai di rumah orang tua saya oksigen bisa disiapkan. Tapi ya cukup mengejutkan bahwa orang tua saya kaget kalau saya tuh tidak bisa jalan intinya. Mereka malah terdiam, bingung gitu kok pulang dari rumah sakit bukannya sembuh. Dan memang kondisi saya belum kondisi sembuh total gitu ya. Ya di situ saya terus dirawat. Tuhan kasih penolong, Tuhan terus kasih saya semangat dan ada 4 poin yang saya dapat renungkan dari kejadian serangan COVID yang saya alami
hampir 2 bulan lebih saya di rumah sakit. Yang pertama Tuhan ingatkan untuk saya selalu bersyukur. Dalam kondisi yang mencekam seperti ini, dan itu hidup dan mati posisinya. Kalau mau ikut Tuhan saya bisa aja lewat waktu itu, karena sempat di ICU saya tidak bisa bernapas. Itu kita pencet bel pun perawat tuh nggak datang sama sekali, dan mereka hanya monitor dari speaker. Saya harus atur napas, saya harus olah gitu, dan itu benar-benar pikirannya harus bisa dikuasai gitu. Nah, untung Roh Kudus kasih saya hikmat, pertolongan, penghiburan di situ. Intinya yang pertama Tuhan kasih kita harus bersyukur, karena lewat bersyukur itu menciptakan rasa nyaman. Waktu teman-teman yang meninggal rata-rata di depan mata saya itu mereka tidak terima kalau mereka sakit gitu. Dan karena memang sakit sekali kondisinya saat itu, Tuhan ingatkan bersyukur apapun kondisi saya. Dan lewat bersyukur itu menciptakan juga pasti energi positif selain perasaan nyaman gitu. Pola pikir kita pun akhirnya berubah. Dan yang kedua, pemikiran. Pemikiran artinya Tuhan ingatkan kita pikirkan hal perkara-perkara yang di atas, yang Tuhan sudah kasih, ingatkan lewat saya. Untuk apa? Untuk saya nggak berpikir bahwa ini udah di jurang maut, wah ini bisa hidup lagi nggak, bisa jalan lagi nggak. Nah, saya coba berpikir positif, bahkan saya sampai minta laptop di dalam ruang ICU dan dokter izinkan. Saya masih bisa mengerjakan project gitu di dalam ICU gitu. Itu untuk apa ya? Untuk saya bisa menguasai pemikiran saya bahwa saya masih mau hidup, saya mau menjadi saksi Tuhan, seperti itu. Dan yang ketiga udah pasti kalau teman-teman ada yang COVID saat ini harus makan yang cukup, itu udah pasti, walaupun mulut kita enggak enak. Dipaksakan untuk tetap makan gitu. Walaupun kondisi saya waktu itu selama 2 bulan itu 1,5 bulan itu diare sepanjang hari. Dan makan apapun selalu keluar, makanya tubuhnya tinggal kulit aja gitu, membungkus tulang. Dan yang keempat, buat teman-teman yang COVID, udah pasti harus proning. Proning teman-teman bisa cari di YouTube caranya seperti apa. Ada berbagai cara untuk oksigen itu bisa diterima oleh tubuh lebih didapatkan dari paru-paru kita, diedarkan ke seluruh tubuh itu lebih efektif. Karena di kondisi COVID, saya kebetulan ada komorbid asma yang 25 tahun itu tidak pernah muncul. Tiba-tiba diserang virus ini, benar-benar saya lumpuh total gitu kondisinya. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan sempurnakan, Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa menjadi saksi. Kiranya kesempatan hari ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian, teman-teman YRC Family. Tuhan Yesus memberkati.